Jadi saya berani berkata, saudara, kalau Tuhan nanti jadikan itu dalam anugerahnya, semua karena korban anak-anaknya. Yang kedua, dengerin baik-baik. Coba buka Lukas pasal yang ke-19. Lihat ayat yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya?" Perhatikan, jawablah begini, "Tuhan memerlukannya. His master needs him." Lalu pergilah mereka ke yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Saya mau sampaikan 3 hal tambahan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ada hal yang luar biasa, kalimat yang dikatakan Alkitab bahwa Tuhan memerlukannya. Saya percaya, karena Allah berkata percaya gini, "Aku sudah berbicara dengan banyak orang akan apa yang sedang aku kerjakan. Dan Rohku sudah berbicara kepada banyak orang akan apa yang seharusnya mereka kerjakan. Karena mereka sudah mendengar dalam roh mereka perkataan yang sama yang berkata, Tuhan memerlukannya. His master needs him." Tuannya membutuhkan dia. Banyak orang Kristen tidak menyadari ini merupakan kesempatan yang luar biasa sebetulnya Allah berikan buat kita. Kalau sampai Alkitab berkata Tuhan memerlukannya, itu bukan karena Allah itu miskin dan tidak punya apa-apa, tapi dia berikan kehormatan kepada kita, privilege untuk melakukan bagian kita seperti yang Tuhan kehendaki. Alkitab mengatakan Tuhan memerlukannya. Dia akan masuk kota, keledai dibutuhkan. Ada satu orang yang punya keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Pada saat itulah dia mendengar perkataan Tuhan yang berkata, Tuhan memerlukannya. Saya berani berkata kepada Anda sekali lagi, apa yang kami terima selama ini sungguh merupakan sacrifice, korban dari banyak anak Tuhan. Saya memang belum minta izin kepada yang bersangkutan untuk menceritakan akan apa yang mereka katakan kepada saya. Tapi saya pikir karena ini memuliakan nama Tuhan, saya akan ceritakan tanpa saya sebutkan akan identitasnya.
Ini terjadi di depan pendeta Harold Gingrich dan istrinya Ibu Janice beberapa bulan yang lalu. Ada teman saudara kita di tempat ini yang datang kepada saya. Saya masih ingat ada 3 orang, suami, istri, dan seorang saudaranya. Kami ketemu sebentar di ruang belakang, dan itu di depan Pastor Harold Gingrich dan Ibu Janice. Pada saat itu selesai, mereka berdua berkata kepada saya, aku sudah sering dengar kesaksian seperti ini, tapi belum pernah aku melihat dengan mataku sendiri. Tapi hari ini kehormatan buat aku bisa lihat sendiri. Mereka nangis berdua. Pada waktu itu kami berbicara sama-sama, suami dari ibu ini, suami istrinya, suaminya berkata pada saya begini, Pak, kami ini dalam pergumulan yang berat. Dan kalau bukan Tuhan yang tolong kami, tidak mungkin ada pertolongan dari yang lain. Secara manusia kami butuh sekali begitu banyak. Dan hanya Tuhan yang bisa tolong. Kemudian ini yang luar biasa. Nyentuh hati saya, saudara. Sampai hari ini saya berkata, itu kata-kata yang diucapkan itu benar. It's a true Christians. Menunjukkan ini orang Kristen benar, saudara. Cara berpikirnya, sikap hatinya, ini yang luar biasa. Makanya saya berkata, ini akan jadi rumah persembahan bagi Tuhan. Dia berkata begini, istri saya itu nasar, Pak. Kalau Tuhan tolong persoalan kita diselesaikan, aku mau berikan seluruh perhiasanku untuk rumah Tuhan di tempat ini. Saya pikir itu nasar yang baik dan wajar. Yakub pernah buat nasar yang sama. Dia berkata, kalau engkau tolong aku memberkati aku Tuhan, dan mengembalikan aku ke rumah orang tuaku dengan selamat, aku panggil engkau sebagai Allah Yakub. Wajar. Tapi saya melihat satu step langkah yang luar biasa. Karena Bapak ini berkata begini. Tapi saya berkata begini, Pak. Kalau memang, kenapa mesti tunggu sampai Tuhan tolong dengan tuntas? Kenapa mesti tunggu sampai Tuhan berkati kita sampai selesai persoalannya? Bukankah selama ini Tuhan sudah tolong kita dengan banyak hal yang luar biasa? Kalau itu sudah di hatimu, kenapa tidak sekarang saja kita persembahkan? Saya masih ingat kami disentuh Tuhan, dijamah Tuhan, saudara. Kami nangis, kami sembahyang, menyerahkan persembahan seluruh perhiasan mereka. Pastor Harold sama istrinya melihat, dan mereka nggak tahan, mereka ikut nangis, mereka bilang, belum pernah aku lihat sendiri yang seperti ini. Saya berkata, yang paling memberkati saya bukan nilai barangnya. Tentu mereka memberi dalam jumlah besar seluruh perhiasan mereka. Tapi kalimat yang diucapkan itu, kenapa harus tunggu sampai Tuhan tolong kita dengan tuntas? Kalau sudah ada dalam hati kita, kenapa tidak kita persembahkan? It's a house of sacrifice. Amen. Ada seorang ibu di tempat lain, baru telepon istri saya minggu lalu. Saya tahu ibu ini cukup lama, beberapa tahun, dan kehidupannya seperti pengakuannya dia. Dalam keadaan berat, mepet terus keuangannya. Entah bagaimana satu hari dia dengarkan kesaksian, atau orang cerita tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Kita bangunkan Holy Stadium ini. Dia ngomong begini, saudara. Dia bilang, Tuhan, aku ini pengen memberi, Tuhan. Tapi aku gak punya uang. Dia berkata, beri aku kelonggaran, Tuhan. Supaya aku bisa ambil bagian, memberikan akan uangku untuk pekerjaanmu di Semarang. Ini bukan orang Semarang, bukan jemaat JKI, saudara. Dia berkata, beri aku kelonggaran, Tuhan. Supaya aku bisa ambil bagian. Dia ngomong sama istri saya, dia telepon, dia bilang, luar biasa. Dalam waktu singkat, Allah beri kelonggaran. Dia bilang, aku siap sekarang, ambil bagian. Anda lihat itu, it's a house of sacrifice. Di mana-mana orang sedang disentuh hatinya oleh Tuhan pada hari-hari ini. Saya berkata jujur, satu hari kelak, kita akan melihat sesuatu yang glorious. Karena bukan kekuatan manusia, tapi tangan Tuhan sedang kerja di mana-mana, saudara. Saudara bisa mengerti, Allah sedang buat sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kita. It will be a house of sacrifice bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang berbicara dengan banyak orang. Dan banyak orang mendengar perkataannya berkata, Tuhan memerlukannya. Yang ketiga, saudara. Ternyata ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba lihat pada ayat yang ke-44 dulu.
Yesus mengatakan begini, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Bahasa Inggris katakan bahwa you have rejected the opportunity God offered you. Engkau telah menolak kesempatan yang Tuhan tawarkan kepadamu. Atau Alkitab mengatakan, engkau tidak mengetahui saat di mana kunjungan pribadi Tuhan sedang terjadi. Ada saatnya dia buat namanya personal visitation, kunjungan secara pribadi. Dan itu orang Kristen tidak boleh kehilangan kesempatan itu. Saya ternyata menyadari, saudara, nanti kita akan terusin ya. Ketika Ibu Nani dalam doa tadi berkata, nggak apa-apa Tuhan, nggak apa-apa, asal kehendakmu jadi. Saya terus terang berpikir nih, ini Tuhan ngomong apa ke dia nih? Jangan-jangan ini ada sesuatu di belakang itu yang kita nggak ngerti. Terus saya dalam hati berkata, nanti kalau habis amin, aku tanya sama dia. Tuhan ngomong apa? Anda tahu? Nanti kita dengarnya. Dia berkata, dia ketawa, dia berkata gini. Begini Pak, aku dengar tuh, dia bilang, belakangan tuh audible ya, dia bilang apa? Tuhan berkata, ini gedung akan jadi. Tapi hanya dipakai sebentar saja. Sebab aku segera datang. Saya bilang, kalau begitu benar orang apa-apa Bu. Amin, saya bilang. Ada yang bilang, waduh Pak, eman-eman, saya dibangun. Enggak, sebentar kok. Tunggu nana toh. Saya mau kumpul dengan Tuhan. Anda kumpul dengan antikris. Saya bilang, silahkan, PO, enggak apa-apa. Tinggal Pak Warisno. Tapi kumpulnya di antikris. Saya bilang, saya dengan Tuhan lah. Ngerti saudara? Coba putar dulu kasetnya, sebentar aja. Dengerin baik-baik saudara. Terusin. Ada satu saluran, tapi belum nyampe ke aliran tahta Bapak itu tadi. Nah, terus Tuhan ngomong ini salurannya besar. Harus dicabang-cabangkan jadi saluran-saluran yang kecil-kecil gitu. Tapi belum nyambung ke tahta Bapa. Untuk menyambung itu harus ada instrukturnya. Kan bilang gitu. Nah, Pak Agung yang nyambungkan itu ke tahta Bapa, ke aliran yang dari tahta Bapa. Nah, sesudah itu nyambung, airnya tuh baru mengalir gitu. Nah, mengalir kok putus ke cabang-cabangnya kayak gitu. Nah, itu yang bikin aku nggak tahan tadi. Karena begitu derasnya aliran itu sampai cabang-cabangnya semua itu dialiri dengan aliran dari tahta Bapa itu gitu loh. Nah, aku merasakan bahwa ini memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali Tuhan tuh mau punya rencana untuk kota ini. Kayak gedung ini kayak salurannya, sambungannya dia Bu ya? Iya, sambungan dari aliran dari tahta Bapa itu. Nanti ngalirnya ke tidak mau jadi. Ini dipakai. Nanti tidak lama tuh hari teko. Wah gitu kan? Senang. Ngomong nanti gak lama aku nih sudah datang gitu. Tapi ini gak apa-apa lah Tuhan, yang penting pokoknya rencanamu di atas kota ini gitu. Saya dengerin ya, dia bilang ini dipakai tapi gak lama. Sebab Tuhannya mau datang. Nah, saya cerita pada saudara gini. Beberapa hari yang lalu ini ada hamba Tuhan teman saya, ini berkembang juga gerejanya. Dia telepon saya, ngobrol aja di telepon. Pak baca ngomong begini, Pak aku ini perhatikan begini, ini kok aneh. Di beberapa tempat itu hamba-hamba Tuhan disuruh Tuhan bangun gedung-gedung gede-gede. Terus dia bilang, aku dapat di Yesaya 60 Pak. Ini akan sebentar lagi, yang orang Betani seringkali berkata, tuaian yang berlaksa-laksa, itu segera akan terjadi Pak. Dia bilang, nanti itu yang membuat tempat kita penuh dengan orang nyembah Yesus semua. Nah kalau Anda baca, ajaib itu. Yesaya 60 bicara dua hal yang sangat spesifik. Satu soal pulau-pulau. Dua soal Kedar dan Nebayot. Anda ngerti? Itu nanti ada rombongan besar orang-orang itu. Dilawat Tuhan luar biasa. Kalau tidak disediakan tempat, kemana mereka nyembahnya? Itu nanti bagian ternyata
Dari kegerakan Tuhan yang paling besar sebelum Tuhan datang. Akan terjadi gelombang cepat sekian tahun itu. Mungkin hanya 3,5 tahun, saudara, mungkin ya. Luar biasa. Dan ketika gerakan itu sampai pada puncaknya, boom, Tuhan datang yang kedua kali. Luar biasa. Jadi itu gedung, saudara, memang dipakai untuk nampung jiwa-jiwa. Kita sudah sepakat tidak akan dibuat mewah. Pokoknya asal bisa dipakai nyaman buat ibadah. Tapi tujuannya harus jelas. Itu untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita ini hidup di akhir dari akhir zaman ternyata. Saya bilang, Tuhan, aku gak bisa kepikir bahwa ini terjadi seperti ini. Tapi Tuhan berkata, aku segera datang. Aku bilang, haleluya. Dunia itu untuk apa dia buat, saudara? Ya, tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Paling luar biasa. Itu, saudara. Saya gak bisa menyangkal bahwa ternyata apa yang tadinya kita pikir natural biasa. Ternyata gak biasa-biasa. Terus saya ngomong dengan beberapa teman. Berarti secara manusia ya, kalau kita bilang proyek secara fisik, mungkin sekali. Ini akan jadi proyek terakhir kita. Begitu selesai, jiwa-jiwa Tuhan beri, Tuhan datang, selesai. Sing mau ngepek, PN, saya bilang, tinggal dengan Tuhan. Nanti saudara, saya bilang, kenapa perlu begitu Pak? Perlu saudara. Anda tahu, saya tahu. Kita perlu tempat untuk nampung jiwa-jiwa. Sebetulnya teman-teman dari kita dari Betani ya, itu kan punya visi yang sama. Hanya mereka memang diarahkan Tuhan ya untuk buat cabang-cabang kan banyak sekali. Ngapain sebetulnya? Pak Subaja pernah ngomong sama saya, kita siapkan lumbung untuk kita. Dia berkata, sojok kono gini, si jiwa gede gini. Apapun cara Tuhan berbeda-beda, tapi tujuannya satu. Jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Ini zaman luar biasa. Ini zaman luar biasa. Saya percaya, ini saya pengen lihat kok. Ini hari demi hari, minggu demi minggu. Apa yang Tuhan mau buat, saudara. Dan kalau Anda di tempat saya, Anda menikmati sih. Lihat story after story. Dahsyat sekali. Tuhan kerjakan. Ada saat di mana ada kunjungan pribadi Tuhan. Anda mesti nangkep dengan cepat apa yang sedang dia buat. Hidup ini sementara, yang kekal, yang luar biasa. Saya mau ajak Anda, mari kerjakan yang terbaik yang kita bisa. Selesaikan bersama-sama. Dan biarkan jiwa-jiwa dibawa datang ke Tuhan. Dan Yesus datang segera. Amen. Aduh, kumpul semua. Luar biasa. Luar biasa. Jangan panjang-panjang nanti tambah. Nah. Ayat terakhir. Ayat yang ke-40. Luar biasa. Saya kalau ngomong Tuhan datang itu senang hati saya itu. Waduh, saya bilang Tuhan itu yang luar biasa. Dunia itu tambah jahat, saudara. Dan tidak tambah menarik, tambah buruk. Dengan Yesus semuanya lebih luar biasa. Pasal 19 ayat yang ke-40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Seberapa besar sih Pak korban yang ada? Nah, saya mau tutup dengan kesaksian ini. Di tangan saya ini ada sertifikat rumah. Kita baru terima awal bulan lalu di Jakarta. 2 minggu lalu bahkan. Saya seminar bulanan pada waktu itu. Hari kedua saya selesai. Yang pernah ikut saya tahu itu orang-orang kayak mau periksa dokter, antri. Mau konseling, kita didoakan, mau ngobrol itu antri. Karena bisa panjang kan. Ada seorang bapak datang ke saya. Dia ngantri gilirannya. Dia bawa barang yang salah di tangan saya. Dia pegang, lalu kemudian dia berkata, Pak Petrus, saya mau ngomong sebentar. Bapak ini datang dengan keluarganya. Dia orang Ambon, istrinya orang dari Jawa Timur, anaknya 2, SMP kelas 2 dan kelas 1. Dia berkata begini, Pak, kami sekeluarga sepakat mempersembahkan rumah kami yang sekarang kami diam. Kami sekeluarga sepakat mempersembahkan rumah kami yang sekarang kami diami untuk pembangunan gereja Bapak. Saya bilang, kamu terus akan tinggal di mana? Belum tahu. Saya berkata gini, jangan emosi. Jangan emosi. Mikir dulu, saya bilang. Loh, tidak emosi, Pak.
ini kami terima pernyataan Tuhan. Dia cerita, dia bilang, mana keluargamu? Maju semua. Benar ini? Betul Pak. Saya bilang, kamu kerja apa? 3 tahun ini Pak, nganggur. Tapi Tuhan pelihara kami dalam 3 tahun dengan cara luar biasa. Nah, terus kamu kasihkan ini? Ya. Tinggal di mana setelah itu? Ya belum tahu Pak. Saya mau tanya sama saudara. Saudara bisa nerima itu nggak? Terus terang saudara, waktu itu hati saya kayak dirobek, saya bilang. Saya jerit, saya bilang, Tuhan, aku tidak punya urapan tega seperti Elia. Istilah saya. Anda tahu Elia punya urapan tega? Janda punya tepung segenggam, dipakai untuk buat roti opos, tepung segenggam itu. Sak bergedel jadinya itu kira-kira. Dimakan dia dan anaknya, terus siap-siap mati. Dia ngomong apa? Buatkan buat aku dulu. Tegel gak itu? Tega toh? Itu perlu urapan tuh saudara. Saya bilang, Tuhan, aku gak punya urapan tega kayak Elia ini. Ini gimana nasibnya? Saya ngomong begini. Gini aja. Besok saya ke rumahmu. Bukan mau ngecek rumahnya apa elek loh saudara. Maaf saudara. Kita masih punya perasaan saudara. Saya bilang, besok saya ke rumahmu. Oh iya Pak. Saya bawa Pak Sugi. Saya bawa pendeta Rudi, Jakarta. Saya bawa calon pendeta Samuel, anak saya. Kepengen jadi pendeta dia. Pendeta kecil saya bawa. Selalu saya bawa saksi. Jangan dikira saya ini meresin hartanya janda dan orang-orang miskin, saudara. Yang ngasih tanah satu lagi yang saya lihat itu kan ibu janda itu. Saya bawa saksi juga. Ini orang 3 tahun nganggur. Saya nggak mau datang lagi. Berempat, saudara. Itu bukan rumah jelek. Artistik rumahnya. Dia ngomong, Pak, terakhir ditawar orang 250 juta. Tidak saya lepaskan. Saya masuk, ngobrol 3 jam. Sebagian besar dia yang ngomong, saya cuma dengerin. Saudara. Dia cerita panjang lebar bagaimana Tuhan dan hidupnya dengan dia. 3 tahun Pak saya nganggur. Dia berkata, Bapak mesti mikir saya ini orang emosinan. Maaf Pak, saya orang intelek. Saya kerja bagian IT, yang ngurusin komputer gede-gede. Saya kerja di perminyakan, di oil company bertahun-tahun. Saya pernah kerja di Amerika. Saya bukan orang emosinan Pak, saya orang intelek. Saya bilang, oke, kamu intelek, tapi bagaimana mungkin nalarnya? Kamu kasihkan rumah ini untuk kami. Dia bahkan belum pernah datang ke gereja ini, saudara. Dia bilang begini, Pak. 2 bulan lalu, istri saya waktu berdoa, diingatkan Tuhan khotbahnya John Evans ini soal Benyamin. Dan Tuhan berkata, Benyaminmu itu apa? Ya rumahku ini Tuhan. Karena hanya tinggal ini yang kami punya. Dia dengar Tuhan berkata, persembahkan kepadaku. Spontan Pak, dia datang ke saya berkata, Tuhan ngomong begini, rumah ini diminta, persembahkan ke Tuhan. Langsung saya berkata, ojo macam-macam. Saya tirok bahasa ini Ambon Jowo, saudara. Jawa Timur, ojo macam-macam. Kamu emosi, kamu stres karena aku 3 tahun gak kerja. Cuman ini yang kita punya. Saya lupakan itu karena saya pikir nonsens, Pak. Tidak mungkin seperti itu. 2 minggu yang lalu, saya lagi doa dan baca Alkitab. Maaf Pak, orang nganggur, kerjaannya apa? Doa dan baca Alkitab. Lumayan daripada keluyuran. Doa baca Alkitab. Dia bilang, waktu saya sedang dengan Tuhan sendiri. Saya dengar Tuhan berkata, yang dikatakan istrimu itu benar. Aku minta persembahkan rumahmu kepadaku. Terus terang dia bilang, panik Pak saya. Wah benar ternyata. Setelah dia tenang, dia bilang, ke siapa Tuhan? Masa ini korban bakaran, dibakar sama-sama naik kan enggak? Ya. Ini ke siapa diserahkannya? Banyak hamba Tuhan saya tahu. Mereka juga punya proyek masing-masing. Ke siapa ini? Dia kumpulkan keluarganya, dia bilang, betul Tuhan ternyata berkata, ini diminta. Jadi kita akan doa puasa 3 hari. Tanya Tuhan, ini persembahkan ke siapa?
Kalau salah, repot kita. Anaknya nggak kuat, dipaksa. Pak, jam 2 makan ya, kurang 3 jam. Tahan, jam 5 kita makan sama-sama. 3 hari tak ajak puasa keluarga saya, Pak. Tanya setiap hari, Tuhan, ini serahkan siapa? Dan dia berkata, pada hari terakhir, saya bermimpi, Pak. Saya ini hadir dalam mimpi banyak orang loh, saudara. Sebagian besar oke, sebagian kecil tidak oke menurut saya itu. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak pernah kemana-mana. Saya bilang, kamu mimpi apa? Aneh, Pak. Saya lihat Pak Yusak di rumah saya. Saya belum pernah ketemu dia. Hanya lihat dari fotonya di buku, saya lihat ini Pak Yusak. Tapi yang paling aneh, saya lihat Bapak sedang mencangkul di dalam rumah saya. Loh, rumah kok tak paculi? Saya lihat Pak Sugi di belakangnya. Nah, Pak Sugi kok terlibat. Dan saya di belakang Bapak, lihat Bapak sedang nyangkul. Kayak mau nanam sesuatu. Waktu saya bangun, saya sadar. Yang ditanam ini, rumah ini sendiri. Dan Pak Petrus yang nyangkuli, nanam rumah ini. Langsung saya ngomong sama istri saya tahu kepada siapa ini tanah serahkan ke hambanya Pak Petrus Agung. Istrinya langsung berkata begini, aku sudah tahu sebetulnya. Dari semula Tuhan ngomong ke saya jelas, ini untuk pembangunan Holy Stadium di Semarang. Saudara, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, dia cerita begitu. Tapi yang menghancurkan hati saya, dia ngomong begini juga. Tadi pagi saya bangunkan anak-anak, Pak. Saya bilang, ayo bangun lebih pagi. Dia bilang, kenapa sih Pak, ini kan liburan. Kita bersihin rumah ini. Sebab nanti yang punya rumah mau datang katanya. Waduh, saya kayak disobek hati saya. Wah, aku kira di rumah ini saya tidak mau ngusir. Tapi dia bilang, saya bangunkan mereka pagi-pagi. Saya beritahu mereka, bersihkan yuk. Yang punya rumah mau datang. Terus dia bilang, sekarang langkahnya apa Pak? Kapan kami harus pergi dari tempat ini? Bayangin berapa. Saudara bisa? Oke, saya tungguin ya. Ayo lu ngomong, enggak. Anda bisa gitu? Ayo, bayangin. Saya punya istri, saya punya anak, saudara. Saya tahu apa artinya rumah buat keluarga. Right? Terus terang, saudara. Saya jerit dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan kenapa mesti begini? Kalau aku terima rumah dikasih dari orang yang punya 5-6 rumah. Dengan tertawa terbahak-bahak saya akan terima. Saya akan teriak haleluya, gak masalah. 12 kali pun oke. Tapi ini orang kerja gak kerja 3 tahun nganggur. Dipelihara dari hari demi hari oleh Tuhan. Hanya rumah ini yang dia punya. Diserahkan semuanya. Pagi itu tanya sama saya, kapan kami harus keluar Pak? Saya bilang, aku kan masih waras. Kenapa mesti begini Tuhan? Terus terang, ini bergolak di hati saya itu keras sekali. Saya bilang, kenapa mesti begini? Apa nggak ada orang lain? Ini keluargamu taruh di mana? Kalau dibilang emosi, ini orang kerjanya soal IT. Di oil company bertahun-tahun. Pernah kerja di Amerika. Dia bilang, aku nalar Pak. Aku tahu segala resikonya. Saya yang nerima, dia bilang. Saya bilang, kamu mau kemana? Tidak tahu Pak. Kalau Bapak minta kami pergi, minggu ini kami pergi. Saya bilang, saya nggak minta kamu kemana-mana. Tapi itu membuat saya Anda tahu struggle. Saya bilang, Tuhan aku nggak bisa. Saya tanya dengan Tuhan terus terang. Kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Saya masih ingat Tuhan berkata dengan jelas, dengerin baik-baik. Dia berkata, sebab yang berlebih seringkali hanya diam saja. Yang punya lebih tidak bergerak apa-apa. Yang punya lebih aku sudah beritahu, mengeraskan hati. Yang berlebih tidak bergerak apapun.
Dan aku mau berbicara kepada gerejaku, aku masih punya orang-orang seperti Janda Sarfat. Sekalipun cuma tepung segenggam yang di tangannya, dia berikan ke Nabi Allah terlebih dahulu. Aku masih punya orang-orang seperti janda yang memberikan 2 peser uang ke kotak persembahan. Dia berikan dari seluruh nafkahnya dan seluruh hidupnya. Dan aku mau membuktikan aku masih punya anak-anakku yang seperti anak kecil yang bawa akan makan siangnya 5 roti dan 2 ikan dan dipersembahkan kepada Yesus ketika Tuhan membutuhkannya. Sebab yang berlebih tidak berbuat apa-apa. Kalau mereka disuruh diam, batu yang berteriak. Ini batu yang berteriak. Itu nampar muka saya, saudara. Terus terang saya bilang, Tuhan, aku tidak ingin berontak dengan Engkau. Tapi ini bagaimana pembenarannya? Saya pribadi ngalami, saya berikan BMW saya. Tapi saya ngomong terus terang kepada saudara. Tidak membuat kami tidak punya rumah. Saya ada mobil 3. Yang terbaik saya berikan ke Tuhan. Saya masih punya 2. Dia nggak punya apa-apa. 3 tahun nganggur, hari demi hari jalan dengan Tuhannya. Cuman ini yang dia punya. Di tangan saya. Dia bilang, Pak, kemarin waktu saya serahkan ke Bapak, bukan karena dorongan istri saya Pak yang bicara. Anak-anak yang minta kepada saya, ngomong, Papa, kita sudah tahu kehendak Tuhan. Sekarang Papa ketemu Pak Petrus, serahkan malam ini juga. Bukan kami orang tua Pak, anak-anak kami yang mendesak, kami serahkan. Saya bisa terima tidak korban seperti itu? Saya jujur berkata ya, saya nggak berani nolak. Tapi saya terima dengan hati berat, saudara. Terus terang saya bilang. Ini manusia, tetap manusia. Saya masih ingat saya cerita dengan Pak Adi Sutanto beberapa hari yang lalu. Dia terharu sekali. Pak Adi berkata begini. Itu berarti ada orang-orang yang Tuhan sudah bicara, tapi tidak berbuat apa-apa. Kalau yang mestinya berteriak diam, batu yang teriak. Saya nggak bisa memahami sampai hari ini, saudara. Saya hanya berkata, Tuhan, seandainya saya harus kembalikan lagi tanah ini dan rumah ini, tetap apa yang dia buat sudah bergema kuat sekali. Ada orang-orang tidak pernah ke tempat ini, tidak pernah tahu tanahnya. Nggak ada urusan dengan kita. Bukan orang JKI Jakarta, gereja lain. Dia berikan rumahnya. Saya bilang, my God. Saya ngomong dengan Pak Sugiarto, saya berkata, satu hari Pak kalau itu jadi, semua kita tahu, ini air mata orang yang dipakai untuk membayar dan membangun Holy Stadium. Saya percaya kalau itu korban naik di hadapan dia, akan berkenan dan akan mulia sekali. Saya berdoa, Anda dengerin suara itu. Biar yang bertelinga mendengar, kata firman Tuhan. Biar yang bertelinga mendengar. Saya ingin melihat di masa mendatang, orang-orang mendengar apa yang dia katakan. Dan mari siapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita hidup di akhir dari akhir zaman. Something glorious, it's about to happen. Sesuatu yang mulia, segera akan terjadi. Ini sudah dimulai, saudara. Sudah dimulai. Ada panggilan kerasulan dalam hidupmu. Itu membuat saya, oh ya, apa sih itu? Saya nggak terlalu ngerti. Saya berkata, apa itu? Mungkin gambaran saya adalah misi, I don't know. Saya nggak terlalu ngerti. Tapi dengan apa yang dia katakan membuat mau tidak mau saya belajar untuk mencoba mengenali seperti apa sebetulnya. Sampai akhirnya saya menemukan ada begitu banyak hamba Tuhan sebetulnya sudah bicara akan apostolic church atau apostolic ministry dalam akhir zaman ini. Nah, saya mau beritahu begini saudara.
Ini apa yang saya alami sendiri ya. Nanti beberapa hamba Tuhan meneguhkan dengan apa yang mereka lihat, yang mereka rasakan sebagai buahnya. Saya tidak pernah mengangkat diri saya sendiri, dan sampai hari ini saya tidak pernah berkata saya seorang rasul. Saya nggak pernah berkata begitu. Orang-orang yang memberikan penyataan itu, tapi saya pribadi tidak pernah keluar dari mulut saya buat pengakuan begitu. Tapi satu hari begini, saya mulai belajar, Tuhan ini apa sebetulnya? Dan saya mulai melihat, apa yang sebenarnya kau kerjakan sih dalam kehidupan saya ini? Nah, saya mau berkata begini, saudara. Jangan Anda berpikir begini ya. Oh, kalau orang itu rasuli atau punya panggilan apostolik, orang sudah punya konsep. Dia mulai dari nol, dia mulai sesuatu, dia berkata, aku punya buku, panduan, aku mau buat apa. Nomor 1, aku mau buat ini, 2, ini, 3, ini. Lalu, ayo, kerja. Ya, Nabi diundang, nubuat, bagus. Ya, kamu ngajar, kamu gini. Bohong, saudara. Nanti Anda lihat ya, di dua gereja ini, sekalipun karakteristiknya berbeda, tapi sebetulnya lahirnya, tanda petik itu by accident, tanda petik. Seperti kebetulan. Ngerti, saudara? Tidak ada seorang jenius yang duduk merancangkan semuanya. Petrus tidak pernah ngerti bahwa hari itu dia akan mendapat penambahan jumlah jemaat 3.000. Nggak ada yang ngerti. Mereka bahkan tidak tahu kapan Roh Kudus dicurahkan. Nggak tahu kan? Mereka sedang nunggu di loteng Yerusalem. Roh Kudus dicurahkan, orang bingung, dia khotbah, 3.000 orang bertobat. Yang saya tahu, Allah yang duduk dan buat blueprintnya. Si jeniusnya siapa? Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dia ngerti semuanya. Tapi kita ini seringkali tidak ngerti. Makanya saya mau katakan begini. Saudara, ada yang bertanyakan, gimana sih Pak stepnya apa? Saya berkata begini, kalau mau jawaban jujur loh ya. Sebetulnya kalau engkau sedang diajar untuk bisa mengalir dengan Roh Kudus, itu adalah hal dasar pertama yang Anda harus punya. Sebab ini panggilan bukan rekayasa atau kemauan manusia, tapi mutlak karena Allah memberikannya kepada gerejanya. Ngerti, saudara? Lihat di Yerusalem, lihat di Antioquia, tidak ada yang terjadi karena satu orang jenius berkata, aku mau buat gereja di Antioquia. Ini terjadi karena aniaya. Samaria ada gereja pun karena Filipus ke sana setelah aniaya itu, memberitakan Injil, terjadi kegerakan rohani. Di Antioquia karena aniaya di Yerusalem, orang-orang pada kabur keluar, ngungsi, lalu jemaat biasa mulai memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Lalu mereka mulai percaya, mereka mengadakan kebaktian dan makin berkembang. Perkembangan mereka didengar oleh Yerusalem, lalu Barnabas diutus, berlihat, wah betul ini luar biasa, tangan Tuhan atasmu. Dia nungguin mereka, dia ngajar mereka, tambah gede mereka, dia bawa Paulus, kemudian masuk, tambah luar biasa. Jadi kalau saudara berkata, saya mau mulai gereja yang apostolik, saya berkata begini, kalau mantelnya tidak ada pada hidupmu, ya tidak jadi, saudara. Sebab ini butuh kasih karunia Allah.